SPD MSI dari BPMP Provinsi Kalimantan Barat sebagai narasumber kita pada hari ini. Yang terhormat Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Singkawang Ibu Yosefa, yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Singkawang Tengah, yang saya hormati Dewan Guru dan Staf Tata Usaha SMP Negeri 3 Singkawang Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas rahmatnya lah kita dapat berkumpul pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Acara workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode dan strategi pembelajaran semua mata pelajaran berdasarkan program prioritas di raport pendidikan SMP Negeri 3 Singkawang Tengah tahun 2023 dimulai. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita mulai acara ini dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Singkawang Tengah, dengan hormat kepada Ibu Yosefa, disilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan kepada kami. Yang terhormat Bapak Kasim SPD MSI, Widya Prada BPMP Provinsi Kalimantan Barat, yang kami hormati Bu Risma Purnama MPD Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Singkawang, yang kami hormati pembawa acara Bu Somani SPD MSI. Ya? Belum, jangan ketawa. Amin. Ya, Bapak Ibu Dewan Guru dan staf SMP Negeri 3 Singkawang yang saya hormati dan saya banggakan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Hadir kat tali bapak curang minta sarga, bangsa nyata cubata. Puji dan syukur kepada Yang Maha Kuasa, kita masih diberi kesempatan, nafas kehidupan, sehingga kita bisa bersama-sama di ruangan ini dalam rangka agenda, yaitu workshop ya. Transformasi pembelajaran peningkatan kompetensi guru tentang metode strategi pembelajaran untuk semua mata pelajaran. Mohon izin Pak Kasim, Bu Risma dan Bapak Ibu, dan di depan Bapak dan Ibu, sebelum saya ingin menyampaikan bahwa pada hari ini saya juga ada 3 agenda. Saya tidak boleh pilih kasih, jadi saya hadir 3-3-nya. Jadi SMP 1 juga hari ini ada penyusunan AKAS waktu yang sama jam 8 juga. Kemudian PCMSI mungkin Bapak Ibu sudah kenal. Yang belum kenal siapa? Acungkan tangan. Pasti ada yang belum. Apalagi guru-guru baru ini, jadi sudah kenal harus disayang. Itu Bapak kan mengatakan memang betul. Siapa sih Bapak yang duduk di depan ini? Ini saya sudah kenalkan tadi. Pak Kasim ini luar biasa energi. Di sela-sela kesibukannya yang luar biasa dan padat merayap, beliau bisa hadir bersama-sama dengan kita. Saya juga ada pertemanan Facebook dengan beliau. Kemarin saya sempat baca di Facebook, beliau masih di Landak. Landak itu yaitu di Ngabang ya, Bapak Ibu tahu ya. Perjalanan dari Pontianak dan dari Singkawang itu cukup panjang, cukup lama. Hari ini sudah bisa bersama-sama dengan kita. Ya, luar biasa ya Bapak dan Ibu. Ya, saya sangat senang dan bahagia Pak Kasim bisa bersama-sama dengan kita. Ya, ilmunya yang sudah istilahnya dah setinggi-tingginya lah. Sayang kalau kesempatan ini kita sia-siakan. Saya mengharapkan Bapak Ibu selama kurang lebih 4 hari workshop ini jangan ada yang tidak hadir.
ya, kecuali ada halangan. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini yang sangat berarti untuk kita semua. Apalagi ini berhubungan dengan ilmu. Ilmu itu tidak bisa dibeli ya Bapak dan Ibu ya. Kebutuhan yang lain masih bisa lah dibeli. Ilmu tidak bisa dibeli. Ilmu itu tidak juga bisa dihafal. Ilmu itu harus dimanfaatkan. Ya Bapak dan Ibu ya. Ada sekolah kami slogan, ilmu itu tidak bisa dibeli. Ya. Kecuali ada hal-hal tertentu, misalnya ilmu apa yang bisa dibeli. Betul enggak? Ada Pak Ebi enggak di sini? Bawa siswa. Ya. Saya sangat bangga dengan Bapak Ibu di sini, potensi-potensi yang luar biasa, terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan IT dalam pembelajaran itu sudah luar biasa. Ya. Nah, ini Pak Toibi juga sebentar lagi tinggal menghitung bulan dan menghitung hari. Pak Dr. Toibi ini sudah akan purna. Tapi juga semangat ya Pak Toibi ya. Menguasai IT, semangat. Iya. Luar biasa. Pak Kasih di sini walaupun sudah senior, usianya kurang lebih dengan saya tapi masih semangat. Ini juga ada Ketua NGMP IPA, Bu Fitri, ada Bu Fitri? Ya, Bu Fitri ini juga sangat eksis di dalam kegiatan NGMP, sudah ada juga di BMM. Kemudian ada daring itu Google Meet atau Zoom meeting ya Bu Fitri? Ya, untuk pembelajaran IPA itu ya, di BMM ada ya. Ya, ya. Nah, dan kalau tidak salah pada jam 10 hari ini juga ada meeting juga ya, webinar. Bapak Ibu juga bisa ikut. Kalau saya tidak ada kendala, saya juga mau ikut. Jadi sayang ilmu itu kalau tidak kita ikuti dengan gratis lagi. Betul? Mem Tendri sudah ada gelar baru lagi ini, dan miscun. Luar biasa. Udah menteri miscun. Beliau ini sangat sibuk di dalam online terus dan kegiatan penggerak, praktik dan lain sebagainya ya kan. Terima kasih segala atensi kerjasama yang baik dari Bapak dan Ibu, dan mohon maaf jika ada kekurangan keterbatasan saya dalam tutur kata saya yang kurang berkenan. Saya akhiri dengan ucapan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Akhir kata lino baju lamin kak saruga, pasengat kak jubata harus. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Yosefa SPD MSI yang telah memberikan arahan dan motivasinya kepada kami semua. Mudah-mudahan dapat memberikan motivasi dan penyemangat untuk kami. Amin. Bapak dan Ibu yang selalu berbahagia, sambil menunggu Kepala Dinas untuk membuka workshop pada hari ini, kita akan memulai materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Bapak Kasim SPD MSI, yaitu tentang peningkatan karakter nalar kritis. Dengan hormat kepada Pak Kasim, disilakan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin bagi Bapak Ibu yang belum kenal ya, kalau yang senior kalau lama di sini mungkin kenal ya. Saya dulu sering kesini dari zaman Pak Marcel ya. Sempat nginap di rumah Bapak Ketua BP3 Pak almarhum ya. Baik Bapak Ibu, kalau ada yang paling senior di sini, mohon maaf, tapi saya tetap lebih tua dari yang paling senior. Ya, alhamdulillah saya udah tidak bisa naik pangkat lagi ya. Sudah full 4E.
pensiun pun tidak dapat penghargaan ya. Kalau berkala udah 11 tahun tidak bisa naik, udah full habis juga. Ya, berkala itu ternyata 32 tahun Bu, jadi masa kerja 32 tahun, habis itu tidak bisa lagi. Pertama masuk sekolah tahun 67, baru ada kurikulum Indonesia itu tahun 68. Jadi saya ikut kurikulum itu dari 68, 75, 84, 94, 2004, 2006, 2013, sekarang kurikulum Merdeka. Dan sejak kurikulum 75 itu kebetulan saya sudah jadi narasumber untuk menyampaikan kurikulumnya. Nah, itu sekedar informasi. Jadi saya dulu sebenarnya tamatan SPG Bu. SPG pertama kali jurusan, dan kalau orang SPG-nya 3 tahun, saya 3 tahun setengah. Jadi zaman itu ada penambahan perubahan tahun ajaran. Dulu tahun ajaran itu Desember Pak ya. Yang senior pasti ngalami waktu sekolah itu ya. Nah, itu saya sudah di SPG. Jadi nambah 6 bulan jadi bulan Juli, itu zaman menterinya Pak Daud Yusuf. Ini yang ini dibagi ya satu aja. Satu saja. Ini disiapkan hanya 7, jadi pas. Sudah semua? Baik Bapak Ibu. Sekali lagi Bapak Ibu, sebenarnya ini perlu waktu yang panjang ya. Tapi mohon maaf kita cepat-cepat saja. Nanti intinya gini, pertama kita akan belajar tentang bagaimana manfaat berpikir kritis ya. Jadi Bapak Ibu yang sabar, nanti kerjakan 1, 2, 3 ini, tapi jangan sekaligus satu-satu dulu. Ya Bapak Ibu ya. Berpikir kritis itu pada akhirnya akan mudah menyelesaikan masalah. Berpikir kritis itu hampir sama dengan berpikir ilmiah. Artinya kita berpikir berbasis data. Nah, kebiasaan kita itu kadang-kadang kalau ada orang ngomong si A itu begini-begini, kita tidak pernah lihat, oh iya memang. Nah, artinya apa? Dia ngomong tuh tidak berbasis data kan? Betul nggak? Artinya tidak berpikir ilmiah. Jadi kritis itu berpikir menyimpulkan sesuatu berdasarkan data-data yang ada. Nah, itulah berpikir kritis atau bernalar kritis. Sehingga apa? Dengan berpikir kritis kita akan mengetahui kemampuan diri kita sendiri. Kita bisa bandingkan ilmu saya dengan orang lain tuh, kita bisa menyadari. Begitu kita melihat kompetensi seseorang, hebat, berarti saya di bawah dia. Misalnya kan? Atau sebaliknya, begitu ada orang ngomong gini-gini, oh kalau gitu sih aku kecil, itu udah biasa ya. Misalnya ya, tapi tidak untuk diucapkan ya, cukup di dalam hati. Artinya kita berpikir kritis. Kedua, kita lebih terbuka. Ya. Ilmu itu Bapak Ibu jangan pernah sayang diberikan kepada orang lain. Karena kita sendiri ilmunya juga dapat dari orang lain. Betul nggak? Sehebat apapun Bapak Ibu pasti dari orang. Supaya jadi amalan baik kita. Kemudian apa? Kita akan dapat berkomunikasi dengan baik. Artinya kita akan ngomong sesuai dengan data yang dibutuhkan atau pokok masalah. Jangan sampai orang ngomong lain, kita nimbrung, ngomongnya lain lagi, tidak nyambung gitu kan? Betul lah? Kan ada tuh kadang-kadang yang gitu tuh. Kita ngomong A, dia ngomong B. Nah, artinya apa? Pertama, belum mampu berpikir kritis. Kedua, ya memang kompetensinya masih rendah. Berpikirnya belum ilmiah gitu. Kalau begitu kemudian berpikirnya kritis, ngomong apapun kita masuk akan bisa. Jadi ada rapat ini tuh kadang-kadang kan kita belum apa-apa udah ngaku dulu tuh. Udahlah kalau masalah itu aku tak tahu, jangan ngajak saya. Nah misalnya gitu kan. Nah, padahal dengan berpikir kritis, begitu orang buat judul, kita udah langsung tahu tuh pasti nanti yang dibahas ini. Nah di antara sekian tadi kita pasti tahu salah satu di antara komponen itu. Misalnya nih contoh sederhana, Pak RT ngundang rapat. Nah, walaupun kita belum tahu skenario-nya, kita udah tahu bahwa kalau rapat RT pasti pertama keamanan,
kedua kerjasama, ketiga mungkin gotong royong, ketiga mungkin iuran, misalnya ya. Jadi sekalipun kita belum tahu, itu udah bisa bayarkan. Nah, ternyata RT-nya ngundang anggota dewan. Nah, kayak gitu di pikiran kita. Pastilah ada guru seni tari di sini. Ada? Dari akademi seni? Musik ada Pak. Saya tidak berani ngomong seni musik. Seni tari misalnya. Nah, kita punya filosofi bahwa sesungguhnya tari itu niru-niru binatang ya, niru-niru hewan. Contohnya burung. Nah, burung itu kan kalau terbang gini, ditiru manusia jadilah tari. Cuman kalau burung itu kan tetap ya. Artinya ya jogetnya gitu terus. Tapi karena manusia ditambah ke kanan ke kiri gitu kan. Padahal kalau burung nggak ada yang muter gitu. Dia lurus ya. Betul nggak? Jadi ditambah kanan kiri itu udah kreativitas. Ternyata masih kurang bagus, tambah di kaki ikut, gitu kan? Masih kurang bagus lagi, bawa mandau. Nah, ada tari Dayak dah. Misalnya ya. Jadi sebenarnya itu contoh bagaimana kita berpikir kritis. Jadi jangan belum apa-apa, mana bisa saya? Nah, betul lah. Padahal Bapak menciptakan gitu. Kalau sendiri memang jelek, tapi coba beli pak seragam, kasih musik, oh udah bagus itu. Orang yang nonton pun hari aku tuh belum pernah ngerti saya nonton itu. Nah ini yang Yuri akan tertarik. Nah itulah contoh berpikir kritis. Zaman dulu nih Pak, pakai nampar. Udah lah. Nah harusnya kita cari dulu akar masalahnya. Kenapa jadi konflik? Apa penyebabnya? Betul lah. Belum tentu orang yang marah-marah itu dia benar atau dia salah. Pernah nggak nonton video anak sekolah yang terlambat terus dilemparin temennya? Tahu-tahu ibunya sakit sampai meninggal. Betul lah? Nah, akhirnya gurunya nyesal. Nah itu artinya apa? Itu tidak berpikir kritis, tidak benar kritis. Harusnya jangan langsung marah aja anak terlambat. Lihat dulu sebabnya apa. Disitulah berpikir ilmiah sesungguhnya. Kemudian yang terakhir apa? Menambah kemungkinan promosi. Kalau Bapak Ibu nanti ternyata kasih tugas ini bisa, tugas ini bisa, tugas ini bisa. Kata kepala sekolah, oh adalah wakil guru dia. Misalnya kan, oh dia komunikasi dengan ini bisa, dengan kadis bisa, dengan ini dia. Oh kalau gitu humas. Misalnya. Ini benar kritis nih Bu, jangan dikira tak pakai modal tuh. Betul lah? Nah itu kelihatan Pak dari kompetensi seseorang. Sesungguhnya inilah berpikir. Iya, ujung-ujungnya punya kompetensi. Kalau sudah punya kompetensi, menjadi yang terakhir promosi. Jadi kita ngomong yang profesional ya Bu. Kalau kritis Pak, Bapak Ibu tulis di kertas yang kecil itu, setiap orang satu saja, jangan diskusi. Ya, individu semua nulis. Setelah itu kumpulin, diskusikan. Jangan-jangan ada yang sama. Nah, kalau ada yang sama, nanti tidak usah tampilkan. Tadinya mau ditempel di kertas, tapi kertasnya tadi ke dinding boleh ya. Nah, kalau boleh ke dinding, Bapak Ibu udah pilih nih dindingnya masing-masing milik siapa. Milik siapa ngambil di mana? Ya. Yang pertama, bagaimana cara meningkatkan nalar kritis siswa? Silakan Bapak tulis. Apakah pakai nomor 1, apakah pakai apa kalau bahasa Indonesia satu kalimat panjang terserah, paragraf ya, misalnya penjelasan atau langsung kegiatan. Kalau kita kan aku nanti sama jawabannya. Nah kalau sama, salah satu aja ditempelkan. Nah, Bapak Ibu, cara diskusinya supaya lebih efektif, jadi putar ke kanan. Jadi milik pribadi, kasihkan orang belah kanannya, kanannya kasihkan kanannya, begitu terus sampai kembali ke miliknya. Paham maksudnya ya? Setelah selesai nulis, kasihkan ke teman sebelahnya,
tolong dibaca. Kalau perlu dikasih komentar juga boleh. Kasih kelompoknya pakai nama. Namanya boleh nama dari profil pelajaran Pancasila. Profil pelajaran Pancasila itu apa? Gotong royong. Nah, silakan sebutkan kelompoknya berdasarkan. Nah, Cara meningkatkannya adalah memberikan stimulus baik berupa gambar dan video. Dengan cara itu, dari video tersebut siswa bisa memberikan pendapatnya dari stimulus yang diberikan. Terima kasih, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok mandiri. Selanjutnya, Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang udah boleh ditempel di dinding, ditempelnya 6-6-nya. Ya, silakan. Kami dari kelompok beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ya, nah, Merdeka dan beragama. ya. Jadi pertanyaannya, bagaimana cara meningkatkan nalar kritis siswa? Yang pertama, kami memberikan informasi yang jelas kepada siswa. Misalnya ketika memberikan pembelajaran atau materi tentang stop bullying. Jadi kita memberikan pemahaman kepada anak, menjelaskan. Kemudian kita memberikan kesempatan anak untuk menganalisis atau berdiskusi hasil pembelajaran yang kita berikan. Di sini terdapat beberapa pertanyaan-pertanyaan yang membuat anak untuk berpikir secara kritis. Misalnya, ada pertanyaan, mengapa terjadi pembulian? Kemudian dampak pembulian. Kemudian ada pertanyaan anak, Ibu, apakah boleh Bapak Ibu guru membuli siswa? Itu salah satu pertanyaan anak yang bernalar kritis menurut saya. Kemudian yang kedua dari kelompok kami, yaitu kelompok kreatif akan membacakan jawaban dari kami berempat karena anggota kami cuma berempat. Cara Halo, ayo kita dengarkan dulu. dengan cara kalau di dalam IPA, pelajaran IPA dihubungkan langsung pelajaran IPA dengan cara memberi tugas atau soal kepada siswa dilengkapi dengan stimulus, sehingga dari stimulus itu kemudian siswa bisa menyelesaikan masalah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kami mapel IPA ada beberapa praktikum. Yang kedua adalah dengan cara mengajak siswa mengamati langsung melalui praktek dengan cara berkelompok, sehingga akan terbina gotong royong atau kerjasama. Kemudian yang ketiga, dengan cara memberikan studi kasus. Mungkin ini karena IPA berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, jadi dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari, sehingga ketika siswa terjun ke masyarakat, dia akan terbiasa menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu dengan memberikan pertanyaan kepada siswa. Dengan pertanyaan itu memberikan keleluasaan kepada siswa untuk meningkatkan berpikir kritis. Dengan kata lain, guru memberikan pertanyaan terbuka sehingga tidak jawabannya tidak textbook, sehingga siswa akan bisa mengembangkan kemampuan berpikir kritisnya. Mungkin itu jawaban dari kami berempat. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok berpikir kritis. Ya, silakan. Kami dari kelompok gotong royong. Gotong royong. Ya, karena kami adalah orang-orang sosial yang setiap hari akan mengalami banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat yang kami ajarkan, sehingga untuk meningkatkan nalar kritis dari siswa. Jadi kami memberikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di
lingkungan sekitar tempat tinggal mereka atau dimanapun mereka berada, karena namanya IPS itu tidak pernah jauh-jauh dari hal perubahan. Nah, sedetik saja itu pasti ada perubahan. Jadi cara kami untuk meningkatkannya adalah dengan cara memberikan lulus tentang permasalahan yang terjadi di masyarakat. Nah, seperti itu. Dan kami memberikan pertanyaan dengan mereka menemukan sendiri permasalahan apa yang ada di sekitar mereka, kemudian meminta tanggapan apa yang mereka dapatkan dari permasalahan tersebut. Nah, ya. Jadi sehingga dari situ kita pun bisa mengajarkan anak untuk bersama-sama memberikan atau mencari solusi yang tepat, positif, yang terbaik sesuai dengan apa yang mereka dapati, apa yang mereka alami, dan apa yang mereka rasakan. Nah, oke, boleh kita lagi. Oh, boleh. Ya, gotong royong harus ditambah. Ya. Boleh. Baik. Yang gotong royong tadi harus tambah. Yang saya karena kita masih berada di poin 1, bagaimana cara meningkatkan. Saya bicara dari seluruh bagaimana cara. Jadi disampaikan oleh teman itu sama dengan kelompok 1, yaitu tentang stimulus. Saya mengambil dari teori Thorndike itu Pak, bagaimana kucing diberikan, itulah respon stimulusnya ya. Kalau bicara teori Thorndike itu di konseling itu udah pasti itu awalnya Pak. Yang kedua, bagaimana caranya? Saya di situ ada teori set direction yang disampaikan oleh Malcolm Knowles pada tahun 75-76. Berapa tahun yang lalu teori itu sangat berjaya di Eropa, di Barat. Bagaimana anak itu berpikir secara kritis sehingga anak banyak bekerja di pabrik atau industri. Nah, kritisnya tadi itu adalah meningkatkan pengetahuan di dalam ilmu pengetahuan di industri-industri. Jadi saya tambahkan Pak, selain dari stimulus teori terbaik, kemudian Malcolm Knowles teori set direction, artinya belajar secara mandiri. Contohnya nanti ada di poin 2 nanti Pak. Nanti contohnya di poin 2 set direction, kemandirian. Itu salah satu ungkapan dari bagaimana cara untuk berpikir kritis atau critical thinking atau rasional kritis. Terima kasih Pak. Terima kasih. Cocok sekali orang IPS. Ya. Silakan Bu. Terima kasih kesempatannya kepada teman kami berkebinakaan juga. Jadi di sini yang pertama berpikir kritis. Yang kita tahu bahwa berpikir kritis itu adalah berpikir berdasarkan data, berdasarkan teori, siswa itu bisa menyimak apa yang guru sampaikan, kemudian berbicara berdasarkan data, kemudian membaca berdasarkan data yang ada, kemudian menulis. Nah, jadi kita mengajak siswa untuk melakukan. Nah, yang pertama melakukan apersepsi di awal pembelajaran. Jadi kita mengaitkan pembelajaran berdasarkan kehidupan nyata. Itu satu. Kemudian yang kedua, anak-anak berdiskusi kelompok dan mempresentasikan hasil diskusinya. Di situ anak bertukar pikiran, bertanya apakah yang disampaikan oleh si presentasi itu jawabannya benar, jawabannya betul. Nah, itu yang dimaksud dengan berpikir kritis. Kemudian melakukan refleksi. Nah, di situ anak diberikan pertanyaan-pertanyaan, nah, dan menjawab pertanyaan itu dengan benar. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok global. Yang habis ya? Kami ngambil kelompok pelajar Pancasila aja, Pak. Baik, pelajar Pancasila, siap. Oke, ini jawaban dari kelompok kami sudah ditampung tadi. Yang pertama adalah kami sebagai guru nantinya tentu harus memberikan contoh yang baik dulu kepada siswa. Misalnya tadi berhubungan dengan jawaban kami yang lain, yaitu mengajarkan siswa untuk mendengarkan pendapat orang lain. Jadi kami dimulai dari gurunya dulu harus memberikan contoh kepada siswa. Jadi apabila kami bertanya kepada siswa, kemudian siswa menjawab,
Kalau misalkan pendapat siswa itu menurut kami kurang atau salah, kami itu tidak boleh langsung menyalahkan gitu. Jadi kami harus menerima dulu jawaban siswa baru. Jadi di situ kami mencontohkan bagaimana caranya mendengarkan pendapat dari orang lain. Kemudian ada tadi open minded, berarti mengajarkan siswa untuk berpikiran terbuka. Jadi tidak hanya berdasarkan pendapat pribadinya, jadi mereka harus bisa menerima pendapat dari teman-temannya juga. Udah itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk kelompok pelajar Pancasila. Baik, Bapak Ibu, boleh ditempel. Terima kasih, kami dari kelompok bernalar kritis. Bagaimana cara meningkatkan nalar kritis siswa? Yang pertama, kita memberikan stimulus berupa masalah kepada siswa, masalah dengan kehidupan nyata mereka, untuk mereka menganalisis dan membacakan masalah sesuai dengan pemahaman, dan mereka berdiskusi, mereka bertukar pikiran sesama teman, mereka akan menyampaikan pendapat mereka masing-masing, dan mereka akan mengambil kesimpulan yang mana tampaknya disebut untuk masalah. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih tepuk tangan kelompok berpikir kritis yang terakhir. Baik, sama. Betul ya? Ada yang pakai kajian teori tadi, Pak siapa? Ya, jadi besok-besok Pak kalau mau tanya teori, tanya beliau. Saya mau nulis ini, menurut Bapak ini pendapat siapa? Ini paling penting untuk karya tulis ya. Yang buat karya tulis, nah tanya beliau tuh, teori apa nih gitu. Halo, Bapak Ibu pernah dengar lesson study? Pernah? Siapa yang punya tuh? Lesson study itu sumbernya di mana? Jepang Pak. Ya, pernah dengar CTL? Contextual Teaching and Learning? Siapa itu yang berpendapat? Amerika Pak. Jadi lesson study itu Jepang, CTL itu Amerika. Pernah dengar realistic mathematics education? RME, realistic mathematics education. Di Indonesia matematika realistik. Pernah dengar? Itu siapa? Belanda Pak. Belanda cuma pakai RME maju. Jepang pakai lesson study maju, Amerika pakai CTL maju, Indonesia pakai tiga-tiganya Pak. Terbang Pak, terbang. Iya. Maju mundur. Cuma pakainya waktu dapat program. Betul lah. Ingat kan dulu ada program MGMP? Dapat 10 juta, 15 juta, harus bahas lesson tadi, bahas semua, bahas CTL, bahas semua. Habis duitnya, habis. Jadi kata kuncinya akhirnya apa kalau gitu? Konsistensi, betul lah? Konsisten dan sebenarnya individu. Halo? Karena kalau Tuhan tidak pernah salah. Betul gak? Ada guru agama ini kan, sekecil apapun perbuatan kita pasti dapat imbalan. Dan imbalan itu belum tentu secara logika kita. Betul gak? Ada kawan banyak dapat duit, besok masuk rumah sakit. Misalnya, dan kita guru honor gaji sedikit tapi cukup gak sebulan? Ada yang sertifikasi tak cukup gak? Nah itu kalau mau jujur kata kuncinya sebutannya keberkahan, dan keberkahan itu dari Tuhan bukan dari manusia. Betul gak? Maka yakinlah dan berbuatlah sebaik mungkin, semaksimal mungkin demi imbalan dari Tuhan, sehingga itu jadi ibadah. Manfaatkan waktu di sekolah ini, jadikan ibadah. Betul gak Bapak Ibu? Kata guru bahasa ada pepatah, biarkan anjing menggonggong, kapilah tetap berlalu, gitu kan?
Yang jadi kafilah siapa? Kita kan? Yang lain? Yang ngomong kan? Jadi Bapak Ibu, jadi betul ramalan saya. Saya tidak perlu ngajar. Apa yang saya sampaikan Bapak Ibu udah tahu semua tadi disebutkan. Betul. Dan bisa jadi ke siswa kita juga begitu. Tinggal bagaimana kita memancing supaya apa yang ada di milik ada di siswa itu kuat. Loh, bisa jadi loh murid kita itu ada yang udah les di luar, dan yang les bukan kita, bukan diri sendiri ya. Dan bisa jadi yang les itu ilmunya lebih tinggi dari kita yang ngajar. Betul. Saya ambil contoh ya, adik saya dulu kepala SD Muhammadiyah 2 di Pontianak, kemudian diminta oleh yayasan jadi kepala SMP, jadi dia double untuk majukan SMP Muhammadiyah yang di Kayan itu. Karena SD-nya top, SMP-nya enggak. Tamat SD enggak ada yang mau masuk SMP situ. Akhirnya oleh perguruan Pak Slamet disuruh jadi kepala SMP juga, tapi gajinya tetap di SD saja. Nah, apa yang pertama dilakukan Bu? Melatih anak olimpiade. Siapa pelatihnya? Itu orang Cina, doktor dari Belanda, orang Cina. Nah, gurunya pada protes tuh, memang kami tak ada yang bisa gitu. Nah, tapi dalam 1 tahun dia manggil itu langsung juara 1. Langsung juara 1. Dan itu sampai sekarang Pak. Sekarang dia udah diganti kepala sekolahnya, karena masanya udah habis. Nah, artinya kita melakukan sesuatu itu memang harus beda dari sebelumnya. Kalau masih sama, ya hasilnya sama. Betul? Bukan Indonesia nggak maju, cuma negara lain majunya lebih cepat. Jadi kan ketinggalan lagi. Loh iya kan? Kalau kita lari misalnya dari 10 menit menjadi 9 menit, udah ada peningkatan kan? Tapi orang lain kan dari 10 jadi 8, kalah lagi kan? Betul nggak? Nah, bahkan Bapak Ibu saking hebatnya udah jawab nomor 3 nih tadi. Betul nggak? Saya cuma nanya bagaimana cara meningkatkan. Ibu udah jawab nomor 3. Ya kan? Gua contoh pertanyaan soal masalah pertanyaan untuk siswa tadi dah ada tuh contoh soal contoh materi itu. Berarti kan saya nomor 3 nggak perlu nanya lagi nih. Nah, jawaban tadi. Betul nggak? Udah ada contoh, udah ada, padahal saya belum nanya. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung Bapak ingin meluarkan apa yang Bapak miliki kan? Betul nggak? Nah, bayangkan kalau itu siswa. Jadi bisa jadi Pak, kalau saya tadi ngomongnya ini 1 jam kan 3 jam. Tapi ternyata nomor 1 dan 3 bisa 1 jam. Dengan kata lain apa? Materi yang banyak bisa disampaikan dengan waktu yang singkat. Nah, seringkali kan kita ngomongnya materi banyak, waktu tak cukup. Ya kan, apa ceramah. Betul gak? Padahal bisa jadi murid kita tadi, terutama yang les misalnya, biasanya yang namanya les itu belajar materi yang belum diajarkan. Betul gak? Saya pernah jadi guru les juga kan. Jadi jangan sampai guru les itu kalah dengan gurunya, supaya orang tua merasa bahwa dengan les itu dia punya nilai tambah kan gitu. Betul gak? Maka kadang-kadang jangan heran kalau sekolah itu kalah dengan bimbel. Karena bimbel mengajarkan trik, tapi kalau saya yang tidak setuju dengan trik, karena itu tidak berpikir ilmiah. Yang dilakukan adalah cara cepat. Cara cepat itu tidak berlaku umum. Padahal kalau mau jujur dalam kehidupan itu pemecahan masalah. Betul. Dan yang dipakai untuk pemecahan masalah itu cuma 2. 1 literasi, 2 numerasi. Itu aja. Ya. Jadi kalau literasinya tinggi, numerasinya tinggi, tidak ada masalah. Apapun masalahnya itu kecil, selalu ada solusi. Halo?
Dalam hidup ini udah masalah Bu, jadi jangan cari masalah. Enggak. Ibu-ibu ini kan tiap bulan pikir gimana supaya cukup sebulan. Ada tanya? Kita udah 1-3 ya. Yang udah dibahas tadi, yang udah dibaca tadi itu udah nomor 1 dan nomor 3. Karena udah ada yang buat contoh, udah ada yang ini tadi kan. Nah yang belum yang nomor 2. Contoh kemampuan berpikir atau bernalar kritis. Anak yang disebut berpikir kritis atau bernalar kritis itu contohnya anak yang seperti apa? Supaya lebih spesifik ya. Anak yang seperti apa yang menurut Bapak Ibu sudah berpikir atau bernalar kritis? Kan Ibu waktu ngajar itu kan ada penilaian karakter kan? Nalar kritis itu nilai karakter bukan? Karakter ya. Bagaimana Ibu bisa mengukur bahwa anak ini sudah kritis, sudah bernalar kritis, sudah itu berpikirnya sudah berpikir kritis? Halo? Hari ini kita akan menyimak bersama materi dari Bapak Antam Barat. Untuk mempersingkat waktu, saya langsung sehingga baik karakter maupun kepribadian termasuk cara belajar dan seterusnya itu akan berbeda-beda. Yang mau tidak mau setiap siswa itu kita harus mampu memfasilitasi sesuai tumbuh kembangnya siswa. Jadi tugas guru bukan sekedar menyampaikan apa yang kita rencanakan, tapi justru sebaliknya memfasilitasi apa yang diperlukan oleh siswa. Mana yang lambat dan seterusnya. Nah disinilah peran guru untuk mampu memfasilitasi siswa yang sesuai dengan materi kita, tapi bisa dipelajari di luar. Nah kita karena kebiasaan berpikir C1 tadi itu, sampai-sampai gambar pun pakai napal. Loh iya, banyak guru ngasih contoh gambar tuh pasti burung dua putih, matahari separuh di tengah-tengah, di atas ada burung yang ketiga.